Pertumbuhan itu berarti adalah sebuah proses yang nggak sesuai dengan seharusnya, semestinya. Nah, topik hari ini kan mengatasi gangguan pertumbuhan dalam tumbuh kembang dalam seorang anak. Nah, itu artinya adalah di mana ada beberapa aspek atau satu aspek yang tidak sesuai dengan seharusnya, kayak gitu. Nah, dalam pertumbuhan tumbuh kembang anak itu ada 5 aspek. Yang pertama kognitif, motorik kasar, motorik halus, sosial emosi, dan terakhir bahasa. Mungkin untuk malam ini saya nggak bisa untuk sharing semuanya karena itu sangat banyak kayak gitu. Jadi mungkin saya sharing sedikit tentang bahasa. Apa sih keterlambatan dalam bahasa? Seringkali kita mendengar speech delay. Itu yang sering kali di telinga kita. Oh, berarti umur segini belum bisa bicara kayak gitu. Sebetulnya istilah speech delay itu enggak ada. Yang seharusnya adalah language delay kayak gitu. Nah, kalau speech delay itu berarti perkataan yang belum keluar. Jadi anak itu seperti seolah-olah tidak bisa ngomong. Padahal kan seringkali atau meracau atau bahkan sering disebut bahasa planet kayak gitu ya, kita nggak mengerti. Nah, itu adalah sudah speech pada intinya. Jadi dikatakan yang paling benar adalah language delay. Kenapa? Karena bahasa itu sendiri yang terlambat, yang belum bisa keluar seperti itu. Nah, sebetulnya penyebabnya, saya akan masuk ke penyebabnya. Kenapa kok kebanyakan anak-anak itu mengalami keterlambatan seperti itu? Nah, yang pertama kali yang paling sangat mempengaruhi adalah teknologi. Hari-hari ini kita tahu ya, teknologi semakin maju, semakin modern. Banyak sekali hal-hal yang seharusnya dulu dilakukan manusia tapi sekarang bisa dilakukan dengan mesin dan lain-lainnya. Termasuk salah satunya adalah gadget. Gadget itu kan seringkali kalau mempunyai gadget itu untuk membantu anak supaya bisa lebih lagi semakin pandai. Tapi hari-hari ini gadget itu berubah menjadi pengganti, bukan menjadi support tapi pengganti kasih sayang orang tua. Seringkali daripada anak saya bingung, daripada anak saya lari kemana-mana, saya kasih gadget, saya kasih handphone dan atau iPad sekaligus. Nah, berikutnya juga aspek orang tua seringkali berpikiran hanya tentang aspek pendidikan. Oh, saya sebagai seorang tua, saya akan memberikan yang terbaik. Saya akan memilih pendidikan itu untuk anak harus yang mahal, harus yang kurikulumnya jelas, harus mempunyai guru yang telaten, harus ini dan itu. Tapi orang tua sendiri lupa. Yang paling sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, especially ya 0 sampai 5 tahun itu adalah golden year. Dan itu seringkali orang tua lupa. Padahal mereka itu butuh orang tua, bukan butuh yang lain-lainnya. Saya punya sedikit quote saya buat, itu ada kata-kata tentang emas. Mungkin teman-teman di sini kalau misalkan mempunyai uang, nggak usah banyak-banyak ya, 1 juta atau 2 juta lah. Kira-kira uang itu akan diberikan titip ke asisten rumah tangga. Titip ya Mbak, tolong jagain uangku. Kira-kira di sini ada yang titip seperti itu? Kalau ada yang titip mungkin saya mau jadi asisten rumah tangganya. Enggak, jadi gini, kan nggak mungkin ya uang yang berharga itu dititipkan ke asisten rumah tangga. Nah, kenapa seorang anak, apalagi anak dikatakan adalah harta yang tak ternilai, yang tidak pernah digantikan oleh apapun. Kenapa itu dititipkan sama asisten rumah tangga? Kenapa kok dititipkan sama emaknya? Kenapa kok dititipkan ke guru misalkan seperti itu? Enggak, jangan kayak gitu. Karena mereka itu sangat membutuhkan semua dari orang tuanya, dari keluarga dekatnya kayak gitu ya. Nah, itu itu beberapa penyebab. Mungkin saya akan masuk langsung ke penanganan. Penanganan itu ada 2, yang akademis dan juga psikologis. Kalau yang akademis itu diberikan seperti kayak terapi, les private atau konseling seperti itu ya, mencari apa yang harus dilakukan untuk tumbuh kembang anak ini supaya seperti semestinya. Yang kedua itu tentang psikologis lagi-lagi akan kembali ke bagaimana hubungan orang tua dan anak itu bisa terjalin dengan baik seperti itu. Nah, itu sangat penting. Mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya, sebetulnya saya akan bawakan di sini, akan saya tayangkan beberapa form, ada daftar itu dari 0 bulan sampai sekitar 15 tahun itu tumbuh kembang anak. Jadi untuk konsep bahasa itu anak 0 bulan sampai 1 bulan itu harus bisa apa sih? Mungkin bisa senyum atau kontak matanya udah mulai ada. Itu seperti itu ada. Sebetulnya form-formnya sudah ada. Mungkin teman-teman
bisa googling sendiri dengan namanya perkembangan milestone. Jadi di situ nanti ada jelas dari konsep bahasa, kognitif, motorik halus, motorik kasar, dan dan sosial emosi. Nah seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya bagikan sedikit dari yang saya pelajari. Thank you, semoga memberkati. Oke, thank you buat Bu Listia. Mungkin satu pertanyaan yang membuat saya menggelitik juga gitu ya. Seringkali kan orang ketika usia 0 sampai 5 tahun, apalagi kalau mulai masuk bulan-bulan awal gitu ya, mungkin kan orang nggak bisa nggak terlalu bahasa Jawanya nggak terlalu titen gitu ya bahwa ini sebenarnya orang ini ada kebutuhan khusus yang gimana sih? Itu kira-kira apa yang harus dilakukan orang tua itu untuk supaya dia itu punya satu awareness yang baik bahwa orang ini masuk dalam fase ini kayaknya dia butuh saat ini kebutuhannya ada khusus nih misalnya. Apa yang paling gampang untuk dilihat itu awal-awalnya? Nah, itu saya kembali lagi dengan apa yang saya katakan tadi, itu ada form-formnya. Jadi ada daftar-daftarnya, ada list-listnya. Mungkin kalau misalkan dia kekurangan di pos bahasa, jadi dia ternyata 0 bulan sampai dia belum ada respect mata, belum ada kontak mata, belum ada senyuman seperti itu. Mungkin kalau waktu istilahnya bahasa Jerman bidang ya istilahnya, jadi digoda sama orang tuanya atau sekelilingnya itu dia nggak respon. Nah itu seharusnya orang tua sudah mulai aware. Oh kenapa ya anakku kok mengalami hal seperti ini? Dan mungkin sering-seringlah tanya ke orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah punya anak, tanya kira-kira dulu umur segini anakmu bisa ini apa enggak ya? Dan itu mungkin bisa googling dengan perkembangan milestone itu tadi. Jadi ada tahap-tahapnya, kalau misalkan itu enggak sesuai berarti harus mulai aware. Kenapa ya? Mungkin ada dikonsultasikan atau tangani supaya dari enggak terlambat istilahnya. Oke, sedikit info kalau untuk tahapan milestone-nya mungkin nggak bisa ditampilin di sini gitu ya. Nanti kalau memang ada yang perlu bisa nanti di akhir ada email atau mungkin Miss Listia nanti di akhir bisa kasih tahu emailnya apa. Teman-teman mungkin yang mau yang tanya tentang milestone itu nanti bisa langsung email ke Miss Listia kayak gitu ya. Oke, Miss Listia mungkin juga bisa kita boleh sharing nggak selama Miss Listia itu pernah menangani teman-teman kira-kira kita harus tahu itu ke orang ini misalnya anak ini tumbuh kembangnya agak terganggu itu enak di awal apa di akhir ya kayak begitu, dan kalau memang di awal itu apakah kita harus untuk ke orang yang expert nih untuk menanganinya atau gimana nih misalnya? Oke, itu pertanyaan yang sering kali saya dengar disampaikan oleh orang tua. Nah, kalau saya boleh sharing, gangguan dalam tumbuh kembang anak itu harus diketahui sejak awal sekali, usia itu dini. Kalau bisa mulai dari lahir itu dengan perkembangan itu dilihat ada nggak keterlambatan. Kalau memang keterlambatan cepet-cepet kayak gitu, jangan cuma sekedar oh saya dengar ini ikut ini, oh ikut itu ikut ini, oh di sini ada terapi, oh di sini ada. Enggak, carilah yang benar-benar tenaga yang memang sudah expert, yang dengan benar-benar dengan hati yang memang terjun di dunia yang mengatasi tentang tumbuh kembang anak. Jangan sampai salah ke dokter yang mengikuti, yang lagi top, yang lagi eksis sekali kayak gitu. Dokter ini, oh berbondong-bondong ke sana. Ternyata tidak seperti yang diharapkan. Kayak gitu ternyata dia, oh aman, tenang, itu nanti tidak masalah, tidak terlambat ini. Ternyata begitu sampai satu titik, ternyata sudah ketinggalannya jauh sekali. Dan itu akan bisa sih, cuman tapi butuh waktu yang sangat-sangat banyak kayak gitu. Oke, untuk masalah speech delay sebenarnya apa? Language delay. Oh, language delay. Ya. Oh, sorry. Language delay itu misal pengaruh banget dah ya. Kalau misalnya, oh aku punya anak ini language delay-nya mungkin ada sedikit gangguan. Apakah pengaruh sampai yang ke depan? Pengaruhnya apa sih sampai gimana dulu bisnis ya? Sangat. Kalau yang makanya kenapa saya membahas bahasa saat ini karena gini. Saat anak itu tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya, apa yang menjadi keinginannya, anak itu seperti seolah-olah terjadi hiperaktif atau menyerupai seperti autism atau menyerupai seperti ADHD. Dan orang tua itu sering-sering terkadang kayak ketakutan tersendiri gitu. Padahal yang harus benar-benar diatasi adalah delaynya itu, keterlambatan dalam bahasa itu sendiri. Kalau misalkan dibiarkan terus-menerus bisa jadi seperti anak-anak yang autis dan bahkan itu ngefek sampai ke dewasa. Dan mungkin sedikit info, anak yang belum bisa verbal dari maksimal 7 tahun itu akan susah untuk bicara.
bicara pun nanti akan seperti robot. Jadi benar-benar makan apa kayak gitu. Jadi istilahnya ada Kayak orang gagap gitu. Iya. Oh jadi gagap itu bukan karena faktor kebiasaan atau karena orang tuanya gagap, anaknya ikut gagap gitu Oh enggak, kalau gagap itu bukan geng, tapi benar-benar memang ada permasalahan dalam diri anak. Jadi itu benar-benar memang harus ke cross check ke dokter dan memang tenaga yang ekstra. Itu termasuk language delay juga. Enggak juga. Masalahnya kalau misalkan gagap itu kan berarti ada problem dalam tubuhnya, mungkin dalam oralnya, mungkin lidahnya atau atap langit-langit di bagian atas di mulut bagian oral ini. Tips singkat gitu, ya kalau misalnya anak saya ini kayaknya udah dijelasin kayak ini kayaknya kok language delay nih, orang tua harus ngapain nih ke anaknya, enakan gimana nih? Yang pertama, kalau misalkan teman-teman di sini punya bayi yang pada usia harus merangkak, jangan pernah lewatkan fase merangkak, karena fase merangkak itu sangat-sangat mempengaruhi anak itu delay untuk bicara atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah samakan anak satu sama anak lainnya, apalagi anak laki atau anak perempuan, itu sangat-sangat berbeda. Kalau anak perempuan terlambat bisa pasti ngomong, tapi kalau anak laki terlambat itu harus benar-benar stimulasi. Nah, kenapa mungkin anak-anak spesial itu juga banyak yang laki? Nah, itu pengaruhnya juga di situ. Ya, yang singkat cerita pokoknya intinya saya mau sampaikan jangan pernah lewatkan waktu luang bersama anak. Karena bagi anak mungkin hanya bagi orang tua mungkin sepele ya tanya bagaimana kondisi hari ini, tapi bagi anak itu sangat-sangat luar biasa. Karena itu memenuhi kasih sayang dia semakin full menjadi seorang anak dan itu akan ngefek nanti setelah dia punya anak dia akan melakukan hal yang sama. Itu sih. Oke, Miss Listia, luar biasa sekali. Dan menurut kalian gimana? Revolusioner, luar biasa bukan? Kalau memang kalian lihat bahwa anak percaya bahwa anak itu yang terbaik buat kita semua yang dipercayakan oleh Tuhan, maka perhatikan baik-baik tumbuh kembang anak. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih buat Miss Listia. Kita jumpa lagi di Infinite minggu depan. Minggu depan akan membahas tentang instrumen investasi, akan dibawakan langsung oleh narasumber Mr. Peter Perwata. Beliau ini adalah pengurus The Summit dan praktisi investasi. Thank you, God bless you.